Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warginet Tribun Jabar, kembali lagi kita bertemu di Bincang Tribun Jabar, tepatnya di program Bincang Pilkada. Suatu kehormatan bagi kami ya, bagi Tribun Jabar, karena mendapatkan kesempatan gitu ya, mendapatkan kesempatan untuk hadir di rumah pribadi salah satu calon bupati Kabupaten Sukabumi, Pak Abu Bakar Siddiq. Hatur nuhun Pak, ya siap tos di memberikan kesempatan kepada kami, kemudian sudah meluangkan waktu juga kepada kami untuk bisa berbincang di sini. ya. Pak Abu Bakar ini berpasangan dengan Pak Sirojudin, nomor urut 3 di Pilkada Kabupaten Sukabumi. Kita mulai ke yang bersifat pribadi dulu nih. Pak Haji, Pak Haji mencalonkan diri sebagai calon bupati, Pak Haji ya. Keluarga awalnya kaget tidak Pak dengan pencalonan Bapak sebagai calon bupati, karena yang boleh dikatakan serba kebetulan dan memang ini sudah jalannya kali ya Pak Haji ya. Jadi Pak Haji ini awalnya tidak masuk dalam bursa ya. Warginet awalnya tidak masuk dalam bursa karena yang masuk dalam bursa itu almarhumah Ibu Reni ya, karena Ibu Reni dipanggil Yang Maha Kuasa, akhirnya jalan yang menuntun Bapak Haji Abu Bakar menjadi salah satu kandidat. Gimana Pak keluarga nih pas awal Bapak tiba-tiba dicalonkan jadi bupati, kaget kah atau gimana Pak? Jadi terima kasih dari Tribun Jabar. Saya memang di pencalonan ini bahasa pesantren mah layah talim, teka impi-impi. Jadi unpredictable kan. Karena memang, tetapi dari sisi saya kan terbiasa untuk menjadi pemimpin informal di NU, di Banom NU, semua kita sudah biasa itu. Jadi ketika ada pencalonan ini, keluarga hanya menggeser aja dari informal ke formal. Gitu. Iya. Tapi tentu saja mereka juga kaget. Kok ujung-ujung jadi bupati. Dan insya Allah Pak Haji ya. Amin. Mereka kaget, termasuk murid-murid saya yang udah alumni. Ini benar kan? Kalau murid saya kan nyebutnya Kang Bakang. Jadi nggak tahu kalau nama saya Abu Bakar. Oh Kang Bakang. Oh bener Kang Bakang itu bupati. Dia meyakinkannya lama. Telepon saya, Kang benernya. Ya. Jadi memang ada itu tadi yang layah talim unpredictable-nya. Dan bisa jadi unpredictable jadi bupati juga ya, terpilih insya Allah Pak ya. Kalau itu harus ya. Oh harus insya Allah. Kalau jadinya bukan karena saya ingin jadi bupati, tapi saya harus jadi bupati. Itu karena ada pesan-pesan. Jadi kalau kita ini aktivis itu kan pesan-pesan ke masyarakat, bukan pesan-pesan pribadi. Saya memang aktivis di NU, di organisasi itu semua sudah saya masukin. Tapi saya juga belajar berbirokrasi di Kementerian Agama. Saya jadi ASN di Kementerian Agama sejak 2005. Sebelumnya di guru-gurukan fungsi orang nggak ngurus itu. Di birokrasi itu sejak 2005 sampai terakhir kemarin 2020. Jadi 15 tahun kita belajar. Jadi dari sisi kepemimpinan informal kita menguasai, dari sisi birokrasi kita terbiasa. Dari sisi keilmuan, toh di pesantren itu disiplin, berbagai disiplin ilmu itu memang diajar. Pesantren itu kan mencetak calon-calon pemimpin. Jadi dari sisi pengalaman pribadi sebagai pemimpin informal, saya sudah punya dari sisi pengalaman di birokrasi, kita sudah punya bekal. Dari sisi keilmuan, karena di pesantren ini juga sudah dibekali dengan
disiplin untuk menjadi pemimpin. Terus dari sisi pendidikan formal kita juga menempuh. Jadi dari bekal itu ada lah. Cuman ya itu tadi ketika langsung jadi bupati. Saya ini kan bukan pengurus partai. Iya. Walaupun saya terlibat secara kultur dengan partai. Ya, tidak terlibat dalam struktural. Tidak persoalan-persoalan di partai itu biasanya teman-teman konsul ke saya. Betul. Kalau mau memutuskan. Sebenarnya mereka juga minta saya untuk maju, tapi saya belum bisa menjawab. Karena kemarin udah beberapa kali pilkada, udah maju aja. Wesnya nggak mau. Baru tahun ini ya. Ya itulah yang sekarang itu bukan cita-cita sebenarnya, tapi itulah ketentuan. Ketentuan sunatullah ya. Jadi itunya takdirnya sudah. Nah sekarang saya harus meneguhkan takdir. Pak Haji kan sebagai boleh dikatakan pengganti lah ya, pengganti dari calon sebelumnya yang meninggal dunia. Ada perasaan atau secara batiniah gitu kan, dulu itu memutuskan itu cepat ketika ada tawaran itu langsung iya, atau beberapa tahapan ada yang boleh misalkan ya ada istilah horor dulu beberapa hari sudah mulai Pak Haji wantun itu atau sanggup tidak jadi calon bupati, itu langsung dijawab hari itu juga atau ada beberapa minta waktu beberapa hari untuk menjawab itu? Ya, telepon pertama itu dari Mas Saiful Huda, DPW PKB. Kang, sehat. Ini tawaran jadi bupati. Wah, saya kan kaget. Jadi bupati. Iya, Kang. Itu kan kalau dengan politisi ya, gak usah banyak-banyak ngomong. Ya, beri saya waktu ya sioro seminggu lah. Jangan lama-lama, sioro politik itu jangan lama, 2 hari lah. 2 hari ya. Ayang kan memimpin umat di sioro 2 hari. Akhirnya saya minta bantuan ke saudara-saudara saya, guru-guru saya. Gimana? Ya peluangnya kita serahkan. Yang bisa istirahat kan. Akhirnya sekuat tenaga saya istirahat. Akhirnya hari kedua dari batas itu saya didatangi lagi. Gimana Kang? Ya udahlah, tahulah. Pas gitu kita ketemu dengan PDI. Mau gitu. Ya ayolah. Tahulah sebenarnya. Akhirnya di PDI Jawa Barat ya. Terus dipanggil ke PDI DPP. Dipanggilnya sama Mas Bang Syukur Nababan. Tanya 1 jam. Akhirnya ya udah kamu aja. Besoknya kan diumumkan sama Puan. Betul. Jadi memang di luar kebiasaan, nggak pakai plan. Di PKB malah nggak pakai plano, nggak pakai. Tadi itu begitu aja ngobrol-ngobrol. Gitu. Jadi memang di luar kebiasaan. Betul. Jadi nalar politik juga nggak jalan. Tapi itu yang terjadi. Pokoknya kaget aja. Apalagi kalau PKB kan dengan keluarga kan. Karena kita bergerak secara kultur dan insya. Pak Haji itu sebelumnya itu backgroundnya apa sih Pak Haji? Mungkin masyarakat juga kan ada yang belum tahu gitu kan. Pak Haji itu backgroundnya apakah birokrat kah atau ulama kah atau pernah jadi di Kementerian Agama kah atau apa? Saya gado-gado Pak. Iya. Tergantung orang melihat saya sebagai apa. Tapi secara umum orang melihat saya itu Pak Kiai. Pak Kiai, karena itu pandangan Kiai itu kan macam-macam. Ada yang Kiai kemudian disamakan dengan Gus Dur yang sudah bisa memimpin nasional. Gitu. Ada yang mendeskripsikan Kiai itu lah di lemur aja. Itu cara itu bagaimana masyarakat memandang Kiai. Tapi tadi saya bilang dari sisi biografi saya memang di pesantren.
Tapi di pendidikan formal juga saya tempuh. Keluar dari Madrasah Aliyah di sini, saya melanjutkan di Cipasung, dapat sarjana muda. Terus saya kuliah ke Arab Saudi, belajar bahasa Arab di King Saud University. Pulang ke sini, saya ikut kuliah lagi S1 di sini. S1, terus saya kuliah lagi S2 di Bandung, dan saya kuliah lagi S3 masih di Bandung. Jadi dari sisi akademis kita juga menempuh itu. Iya. Terus dari sisi keilmuan pesantren tadi saya sebutkan, memang pesantren itu sudah menyiapkan menjadi kader pemimpin dalam batas-batas tertentu. Paket komplit lah ya. Paket komplit. Pak Jinu paket. Dan di Kementerian Agama itu kan, saya 2005 itu masuk kantor Kementerian Agama di Kabupaten Sukabumi jadi kepala seksi yang ngurusi zakat. Terus dimutasi ke Kota Sukabumi jadi kepala kantor 4 tahun. Dimutasi ke Cianjur jadi kepala kantor 2 tahun. Terus ditarik ke Bandung jadi kepala bidang yang mengurusi pendidikan agama Islam yang di sekolah-sekolah itu. Betul. Itu 4 tahun. Terakhir saya dipindahkan ke masih di Kanwil juga, Jawa Barat, di pendidikan dinia dan pondok pesantren. Yang ngurus pesantren, saya orang pesantren, ngurus pesantren, basic keilmuannya pesantren. Iya. Jadi gimana Anda memandang itu? Iya. Tapi itulah saya. Betul. Jadi paket komplit, gado-gado komplit ya. Kalau gado-gado hanya bayam doang atau hanya kangkung doang mah enak aja ya. Jadi gado-gado itu harus komplit, aya togena, aya tahuna, aya kangkungna, komplit enak. Nah, itu yang ada di diri Pak Haji gitu kan. Akademiknya oke, kemudian pendidikan agamanya juga oke. Kemudian tadi juga Pak Haji juga menjelaskan bahwa banyak berkecimpung di zakat, mudah-mudahan Pak Haji ya, karena zakat ini harus diberdayakan ya. Ketika PNS sekarang itu kan ASN itu mengumpulkan zakat nih, ini harus benar-benar diberdayakan. Pak Haji juga ahlinya. Ya tapi harus diberdayakan, jangan dipolitisir. Gitu. Zakat itu punya masyarakat. Jangan menjadi alat politik kekuasaan. Itu nggak boleh, Pak. Oke. Kemudian pendidikan juga kasih pendidikan diniyah, kemudian kabit, Pak. Iya, kabit diniyah, kemudian di pesantren juga gitu kan. Jadi memang pendidikannya, kalau kita bicara pendidikan nanti ke depannya apa yang akan dilakukan Pak Haji jangan diragukan lagi gitu kan, semuanya udah komplit. Pak Haji, maaf deh, anak-anak gimana Pak Haji pas Pak Haji dicalonkan gitu kan, apakah mereka sempat ngeluh juga kan? Kalau tadi Pak Haji kan coba dadakan gitu ya, dadakan jadi calon bupati nih, anak-anak gimana anak Pak Haji? Apakah Pak Haji ada Pak ulah lah nang kente bisi sibuk bisi naon, ada kalimat-kalimat seperti itu dari anak-anak atau? Kalau istri saya enggak, Pak. Langsung deh. Maju. Tapi kalau anak saya kalau gitu Pak nggak istirahat dong. Saking sayangnya ke Pak ya, Haji. Jadi dibayangkan capeknya kan, sama anak saya itu. Tapi kemudian yang mendampingi saya itu yang ngeluh tadi itu. Nanti Pak capek meren istirahat, tapi kemudian dia yang lebih capek dari saya kan. Oke. Kemudian Pak Haji, insya Allah ya jika takdirnya Pak Haji ke Bupati, Pak Haji akan banyak meninggalkan pesantren sini Pak Haji. Nah gimana Pak Haji? Kan pesantren saya jadi banyak. Oh iya. Bukan hanya ini, pesantren di kecamatan Itu bagian dari visi-misi juga kayaknya ya. Akan membangun banyak pesantren-pesantren. Pesantren itu pasca Undang-Undang Pesantren yang nomor 18 2019 itu menempatkan pesantren pada 3 Pak ya. Pada 3 fungsi. Fungsi pendidikan itu diolah oleh Kementerian Agama, fungsi dakwah, dan ketiga fungsi pemberdayaan. Ini 2 fungsi ini tidak diurus hanya oleh Kementerian Agama, tapi semua kementerian. Jadi memang posisi pesantren itu luar biasa. Nah ketika kita masuk ke wilayah pesantren,
itu sebenarnya masuk wilayah masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat melalui pesantren itu sudah terjamin oleh undang-undang. Karena yang paling dekat dengan masyarakat itu pesantren. Maka di kita itu sebut ajengan. Ajengan itu pengajeng-ajeng. Jadi segala rupa problem masyarakat taruhnya ke dia. Dan mungkin saya ajengannya di birokrasi, gitu. Maka saya akan melayani masyarakat. Tugas saya gitu. Betul, karena nanti setelah insya Allah jadi bupati, Pak Haji akan banyak di pelabuhan ketimbang di sini. Banyak di mana-mana, Pak. Banyak di mana? Saya memang ibu kotanya di sana, ibu kotanya gitu kan. Ya, pendoponya kan 2, di Sukabumi dan di Pelabuhan. Nanti saya bagi dua kali lah. 3 hari di Pelabuhan, 3 hari di Sukabumi. Iya. Itu pagi-pagi saya buka itu pendopo. Masyarakat mau datang aja. Siap. Mau ngopi, ngabubur, ngabuduk. Yang paling penting itu keluh kesah Pak Haji ya gitu kan. Masyarakat itu kan saat ini corongnya itu kita mau kemana nih, keluh kesah. Dengan dibukanya pendopo, wah itu suatu gagasan yang bagus Pak Haji. Dan saya nanti malam Jumat itu keliling, Pak. Keliling pesantren. Malam Jumat ini saya ikut manakibah, tahlil pesantren A, pesantren Betul, sampai 40 kecamatan. Itu pasti saya. Karena memang itu tugas saya. Oke. Ya terus kalau siangnya hari Jumat, saya juga keliling Jumat. Jumatnya nggak di sini, Pak. Nanti yang di sini kan ada yang terusin. Iya. Ya, itu terus ini. Dan permintaan dari masyarakat itu, Kang kalau jadi jangan lagi dengan susah gitu. Karena kita ada problem, Bro. Problem komunikasi masyarakat dengan birokrat, dengan bupati. Iya. Bupati kalau sudah jadi juga malaikat. Nah itu yang nggak boleh, Pak. Kita ini dari tagline kita kan ke harmoni itu. Harmoni itu singkatan, R-nya itu responsif. Nah, responsif. Kita bikin aplikasi untuk ngeluh, mau minta apa aja, nyarikan bupati langsung aja kan, itu sampai ke meja saya, ke kamar kan, aplikasi gitu. Dan kita bisa mengetahui kok kesulitan-kesulitan masyarakat. Dan itu apapun kesulitannya menjadi tanggung jawab bupati. Jadi memang saya terutama itu ingin menyelesaikan problem komunikasi. Tadi pembicaraan kita di awal, saya jamin kan, itu dengan media bisa buka. Karena orang itu kok susah-susah banget komunikasi. Kunci keberkahan hidup itu di silaturahmi. Silaturahmi itu bahasanya itu kan komunikasi. Betul. Ini ngomong hidup sorang. Pak Haji, komunikasi tadi udah nih. Di sebuah kota kabupaten atau pemerintahan daerah itu ada 3 hal yang sangat penting gitu kan. Ada pendidikan, kemudian kesehatan dan ekonomi Pak Haji. Apa sih yang akan dilakukan Pak Haji ke depan ketika Pak Haji ditakdirkan nanti untuk memimpin Kabupaten Sukabumi? Pendidikannya mau diapain? Kesehatannya mau diapain? Ekonominya mau diapain? Ke ekonomi itu terutama gini, karena kita ada COVID-19 itu luar biasa. Itu dampak kepada masyarakat itu luar biasa. Misalnya tukang dagang cilok, biasanya kan dagang di SD. SD-nya kan libur setahun. Libur, betul. Dia nggak dagang setahun, nggak dapat uang. Itu kasihan. Semua pedagang-pedagang kecil. Karena COVID akhirnya distribusi pupuk subsidi terganggu kan. Karena COVID semua. Karena itu nanti di program kita itu amanat dari para ulama, para petinggi, kita harus melayani masyarakat itu. Maka nanti kita beri bantuan untuk guru ngaji. Kita sudah anggarkan 100 miliar untuk guru ngaji. Untuk wirausaha anggarannya 100 miliar juga. Untuk para petani juga gitu. Nanti kita terbitkan kartu, 3 jenis kartu. Kartu guru ngaji, kartu wirausaha, dan kartu tani dan nelayan. Karena itulah masyarakat sesungguhnya. Kalau guru ngaji tersentuh, maka kehidupannya itu semua tersentuh. Karena basic keagamaan itu di situ. Yang guru ngaji tidak tersentuh, nggak ada sampai sekarang itu yang guru ngaji. Guru ngaji itu biasanya guru pada maghrib kan, yang ngajarin ngaji Quran.
itu hanya diketahui oleh malaikat. Nggak ada pikiran di Pemda, pikiran. Nah, maka prioritas saya di situ. Nah, kalau itu tersentuh, maka tersentuh semua. Karena basic keagamaan kita kan agama-agama yang ramah itu. Nah, itu yang kuncinya di situ. Sehingga nanti kehidupan berbangsa, bernegara di masa depan ya, itu akan selesai dengan pemberdayaan guru ngaji. Nah, kemudian kan guru diniyah juga termasuk sih. Diniyah itu yang sekolah agama, sekolah lohor, itu jangan dipandang sebagai guru agama, Pak. Jangan hanya dipandang sebagai lembaga pendidikan agama. Itu dia itu benteng budaya Sunda. Cari institusi formal, institusi pendidikan yang mengajarkan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar. Itu nggak ada, cuman diniyah dan pesantren. Jadi kalau nggak ada diniyah dan pesantren, bahasa Sunda selesai itu. Karena bahasa Sunda selesai, maka budaya-budaya Sunda selesai juga. Gitu. Nah, jadi kita tidak memandang diniyah dan pesantren itu hanya sebagai pendidikan agama, tapi budaya juga di situ. Kan di SD nggak diajar bahasa Sunda, hanya 2 jam. Bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, apalagi SMP. Termasuk pendidikan agama juga ya. Mata pelajaran agama kan terbatas juga kalau di sekolah umum ya. Kalau itu iyalah. Tapi kan ketika memandang diniyah, kita jangan hanya memandang itu sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tapi lembaga budaya. Oh, siapa yang ngajarkan bahasa Sunda? Kan nggak ada semua. Kalau tercerabut orang dari budayanya, dia akan kehilangan identitas. Ini yang orang nggak tahu, Pak. Gimana sih mengurus pesantren? Pesantren itu bukan cuma ngaji, dia itu sumber devisa. Di kami itu ada kira-kira 1000-an ya mungkin ya. Luar biasa, Pak. Itu udah bawa duit kan. Orang Bogor, orang Jakarta, orang mana bawa duit sih. Untuk bayaran, untuk bayar beli macam-macam, untuk jajan. Ya kira-kira 1 juta lah sebulan kan, anak sekarang itu. Jadi kalau 1000 santri kali 1 juta, udah 1000 juta. Udah 1 miliar. Udah 1 miliar per bulan. Dan itu yang berkahnya itu Kabupaten Sukabumi. Betul. Jadi ketika kami mengurus pesantren itu mengurus ekonomi. Dan pesantren itu pasti mensejahterakan masyarakat sekitar. Jadi pandangan kita harus luas. Yang hanya orang nggak tahu pesantren aja, mandangnya picik. Pesantren itu hanya boleh dikatakan ada 2, Pak Haji. Untuk anak yang sulit diatur biasanya masukin pesantren gitu kan. Ada buat memang untuk benar-benar belajar agama, ternyata tidak hanya sebatas itu ya. Banyak sekali yang bisa dipetik dari pesantren ini. Nah, karena saya orang pesantren dan disertasi saya kan tentang pesantren. Tesis saya tentang pesantren. Jadi apalah yang gitu. Betul. Pak Haji, kalau di bidang kesehatan apa nih ke depannya akan dibangun oleh kepemimpinan Pak Haji sama Pak Sirojudin? Nah, yang sulit di kesehatan itu kan keterjangkauan layanan masyarakat. Ya untunglah ada BPJS sekarang. Tapi tetap saja di COVID ini mereka kesulitan untuk membayar iuran BPJS. Maka beberapa komunitas yang tidak mampu itu nanti akan kita layani, kita bantu dengan itu. Terus syukur-syukur nanti layanan kesehatan. Kan kalau di Kabupaten Sukabumi itu nggak ada rumah sakit yang jadi rujukan yang bagus lah. Baru Sekarwangi aja kan. Makanya kita itu berobatnya ke Bunut kan gitu. Ke Bunut. Jadi kelasnya itu Bunut itu kan kota. Kan apa sih susahnya kita bikin pelayanan yang mendekati masyarakat. Misalnya tiap puskesmas itu layani dengan dokter spesialis. Peningkatan itulah fungsi-fungsi di puskesmas yang lebih dekat dengan masyarakat. Tapi saya berharap tidak ada yang sakit. Iya, mudah-mudahan siapa yang mau sakit Pak Haji ya. Cuma pengen sehat apalagi kondisi saat ini kan. Yang penting gembira lah. Kalau orang gembira biasanya penyakit jauhin. Iya. Kalau di pendidikan tadi ada beberapa yang sudah muncul juga ya, pendidikan mulai pesantren ini ya. Ada lagi nggak di pendidikan? Di pendidikan dasar. Pendidikan dasar di kita itu SD misalnya.
itu kalah bersaingnya. Orang itu ngajar aja kan. Nggak ada desain untuk meningkatkan kualitas SD. Jadi kenapa sih orang masuk SD itu ya kan harus SD aja kan gitu. Keluarnya gimana? Ya waktunya keluar aja gitu. Jadi desainnya itu nggak jelas. Saya punya kasus itu di depan itu ada SD Cimahi 1 dan SD Cimahi 2. Itu berdampingan, Pak. Muridnya sedikit dua kan. Hanya 150 sama 125 lah sekitar itu. Tapi kan itu bukti tidak terurus. Masa sih di satu RT 2 SD? Udah merger aja kan menurut saya. Merger buatlah bangunan yang bagus gitu. Ini 2 tapi jelek kan gitu. Kan ribut. Ini bukan soal 2-nya sebetulnya. Ini soal bahwa kita nggak punya care ke situ. Nah itu jadi pikiran saya itu gimana sih mendesain SD. Kalau SD udah bagus lah, nanti orang tuh berlanjutnya gini. Memang SD itu pendidikan dasar, tapi nanti di kelas 4, 5, 6 itu sudah mulai belajar ilmiah, sains kan gitu, mengenalkan. Nah jadi basic itu. Nah yang pokok itu SD. SD itu tidak terpikirkan. Dan saya ingin guru-guru SD itu merdeka. Sementara ini kan jadi peresan orang. Guru SD itu guru yang paling penakut. Karena ada UPTD, ada dinas pendidikan, ditakut-takuti dan dijadikan alat politik. Saya nggak mau menggunakan itu sebagai kendaraan politik saya. Itu kan pendidikan itu harus bebas. Gimana guru mau mengajar kalau dia tertekan gitu. Jadi kebebasan itu menjadi kata kunci. Biarkan dia berekspresi, jangan terlalu banyak diatur lah. Pemerintah itu hanya memfasilitasi. Manajemen nggak turun, tahu apa bupati soal pendidikan kan gitu. Ada loh ahli-ahlinya kan gitu. Nah kemudian ini Pak Haji, saat ini itu kan boleh dikatakan udah babak-babak semifinal ya, semifinal menuju final gitulah ya, semifinal menuju final. Ada waktu beberapa hari lagi ke depan ya, sampai tanggal 9 Desember. Ada yang disampaikan ke masyarakat supaya di Probasa Sunda biar yang belum pancek hatena ke nomor 3. Kemudian yang masih bingung ada nomor 3 misalkan. Mangga Pak disampaikan Pak ke masyarakat. Ya pertama pilkada ini biayanya mahal. Duit negara itu banyak keluar. Karena itu kita pilkada itu harus melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang bisa bertanggung jawab kepada masyarakat. Jadi saya berharap masyarakat cerdas-cerdas memilih. Jangan hanya kepentingan sesaat. Lihat 5 tahun ke depan kan gitu. Karena hidup ini masa depan. Rancangannya sekarang. Islam itu mengajarkan masa depan, akhirat kan gitu. Nah, itu masa depan. Jadi jangan ambil kepentingan sekarang tapi balangsak 5 tahun lantaran menang 50.000 kan gitu. Nah itu kan menyengsarakan diri sendiri, mendolimi diri sendiri. Nah saya kira yang paling penting itu masyarakat harus cerdas semua. Jangan terganggu oleh 50.000 serangan pajar yang gitu. Memang masih susah Pak. Tapi kita harus belajar itu. Para pemimpin harus mengarahkan seperti itu. Untuk apa menang dengan cara-cara yang tidak baik. Kita ini kan menawarkan ke masyarakat untuk melayani masyarakat. Saya sudah menyerahkan kehidupan saya untuk masyarakat. Kalau soal kekuatan kita, itu nomor 3 itu kan kekuatan gabungan antara nomor 1 dan nomor 2. 1 dan 2 itu 3. Coba cari dari apanya kan? Dari pengalaman birokrat ada di kita. Pengalaman pemimpin informal ada di kita. Dari sisi milenial ada di Pak Sirojudin kan. Jadi paket komplit. Jadi nggak usah mikir yang setengah-setengah lah. Gabungan 1 dan 2 itu 3. Dan biasanya yang jadi itu 3. Kalau di foto itu kan 1, 2, 3. Ajak Pak masyarakat mangga. Ya jadi Pak
dulur-dulur masyarakat khususnya di Kabupaten Sukabumi, kehadiran saya menjadi calon bupati itu bukan untuk apa-apa. Saya tidak ingin mengurus diri sendiri, tapi ingin mengurus masyarakat. Saya tidak tergoda dengan macam-macam jabatan, tapi saya tergoda dengan bagaimana mengurus masyarakat. Masyarakat itu jangan dijadikan sapi perahan, tapi yang diperah itu justru bupatinya. Jangan biarkan bupati nyaman tidur, nyaman dengan macam-macam kendaraan, tapi masyarakat balangsakan. Balikan ya namakan. Waktunya masyarakat menjadi raja. Insya Allah kok yang menangnya Abu Bakar Siddiq, Pak. Karena Rasulullah juga diteruskan oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu performnya orangnya santun, tapi tetap melayani, dan itu yang dibutuhkan pada masa reformasi itu kan. Orang yang terbuka semua, seperti terbukanya Abu Bakar Siddiq. Yang disebut waktu itu Umar. Yang ketika Rasul wafat itu yang meneruskan tuh Umar, karena dia berani. Tapi yang jadi Abu Bakar, jadi karakter Abu Bakar itu nama melayani, dan dia mau berkorban untuk siapa. Mudah-mudahan saja nama saya Abu Bakar itu yang diberi nama oleh orang tua saya itu adalah keinginan dan doa orang tua agar saya seperti beliau. Dan alhamdulillah kayaknya saya juga mau jadi khalifah itu, Pak. Penerus bupati. Iya. Apalagi sekarang kan isunya Donald Trump kalah ya. Sementara kalah. Jadi petahana itu kalah, Pak. Itu Amerika, Pak. Wah, itu imbasnya ke kita lah. Iya. Jadi euforia Amerika sampai ke Kabupaten Sukabumi. Oke. Jadi jangan ragu lah milih nomor 3, Pak. Insya Allah barokah, Pak. Oke. Tepuk tangan dulu. Sangat lengkap, sangat komplit, sangat jelas apa yang disampaikan Pak Abu Bakar Siddiq ini mengenai program dia ke depan ketika insya Allah jika ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala bisa memimpin Kabupaten Sukabumi. Amin. Demikian obrolan singkat, sebenarnya pingin panjang lebar, cuman kalau panjang lebar waktunya nggak cukup, Pak. Ilmu-ilmunya beliau itu pasti banyak sekali yang bisa kita korek, bisa kita ambil untuk dijadikan kaca diri kita sendiri bahwa memang bahwa di kehidupan ini tidak hanya pendidikan formal, ternyata ada pendidikan yang lebih penting lagi, pendidikan agama gitu kan ya. Nah, demikian obrolan singkat kami dalam program Bincang Pilkada bersama calon Bupati Kabupaten Sukabumi nomor urut 3 Pak Abu Bakar Siddiq yang berpasangan dengan Pak Sirojudin. Tadi beliau sudah sampaikan tanggal 9 Desember jangan lupa gitu kan ya. Jangan lupa untuk memilih untuk ke TPS menentukan hak pilihnya, jangan sampai salah gitu kan. Betul. Lain waktu Pak kita ngobrol lagi. Apalagi nanti ketika mungkin insya Allah Pak ya, insya Allah Bapak terpilih, kita akan banyak berdiskusi Pak, banyak sharing lagi mengenai apapun itu tentang Kabupaten Sukabumi. Demikian obrolan singkat dari program Bincang Pilkada kali ini. Saya Okto Aferiawan melaporkan langsung dari rumah pribadi Pak Abu Bakar Siddiq di Cisaat Sukabumi. Lain waktu kita akan bertemu lagi di program-program selanjutnya. Mewakili staf redaksi Tribun Jabar, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dukungannya ke Pak Abu Bakar juga Pak ya. Tadi amin. Udah di ini. Mudah-mudahan Kabupaten Sukabumi lebih baik ke depannya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.